Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna dengan stampu Q1A119042 dari kelas A ITP 2019. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai enzim papain. Papain merupakan enzim protease yang terkandung dalam getah pepaya, baik dalam buah, batang, dan daunnya. Enzim papain adalah enzim yang terdapat pada getah pepaya merupakan jenis enzim proteolitik. Struktur enzim papain. Enzim papain protease sistein dengan struktur yang terdiri dari rantai tunggal polipeptida dengan 3 jembatan disulfid. Dan pada sisi aktifnya terdapat residu kistein, histidin, dan sparangin. Gugus reaktifnya berupa sulfihidril yang terdapat pada sistein. Sumber enzim papain. Enzim papain dari tanaman. Enzim papain terdapat pada getah pepaya. Keaktifan spesifik dari enzim papain merupakan mencapai maksimum setelah mencapai 3-5 bulan setelah ditanam. Getah pepaya paling banyak disadap dari buah yang masih muda pada pagi hari, khususnya setelah turun hujan. Penyanyatan tidak boleh dengan pisau logam karena enzim papain peka terhadap logam, tetapi dengan pisau tulang atau gelas. Getah yang baru keluar biasanya bening, tidak berwarna, dan segera berubah menjadi berwarna susu dan cepat sekali mengumpal dalam beberapa menit saja. Kelompok enzim papain. Papain adalah kelompok enzim protease. Papain termasuk golongan enzim protease sulfihidril, yang artinya enzim ini memiliki residu sulfihidril pada lokasi aktifnya. Enzim jenis protease sulfihidril aktivitasnya bergantung pada adanya satu atau lebih residu sulfihidril pada sisi aktifnya. Enzim papain yang terdapat pada getah pepaya yang merupakan jenis enzim proteolitik, yaitu enzim yang mengkatalisa reaksi pemecahan rantai polipeptida pada protein dengan cara menghidrolisa ikatan peptidanya menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana seperti dipeptida dan asam amino. Fungsi enzim papain. Enzim papain atau enzim proteolitik berfungsi untuk mengkatalisis pemecahan ikatan peptida, polipeptida, dan protein dengan menggunakan reaksi hidrolisis menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana seperti peptida rantai pendek dan asam amino. Selain dapat berfungsi sebagai katalisator reaksi, enzim papain juga memiliki fungsi yang sama dengan mikroorganisme yang bersifat fermentatif seperti mikroorganisme proteolitik, yaitu dapat memecah protein kompleks menjadi penyusun protein sederhana. Cara produksi enzim papain. 1. Untuk memproduksi papain, bahan baku yang perlu disiapkan adalah getah pepaya. Adapun bahan penolongnya berupa air dan sulfit. Air digunakan sebagai pengencer, sedangkan sulfit sebagai pengecer bahan kimia. Yang kedua, pengambilan getah buah dilakukan pada buah yang sudah berumur 2,5-3 bulan. Yang ketiga, buah yang sedang dalam masa penyadapan harus tetap tergantung pada batang pohonnya. Penyadapan dilakukan dengan cara menorehkan alat sadap pada kulit buah mulai dari pangkal menuju ujung buah. Banyak torehan setiap buah cukup 5 torehan dengan jarak antar torehan 1-2 cm. Yang keempat, setelah ditoreh, getah yang keluar dari buah segera ditampung dalam alat tanpa penampung getah yang sudah dirancang khusus. Penerapan enzim papain. Enzim papain banyak digunakan dalam bidang industri pangan. Papain merupakan protease yang dapat berfungsi sebagai koagulan pada produksi keju kotagen.
dan menjadi alternatif pengganti enzim rennet yang didapatkan dari buah pepaya. Enzim papain sebagai pengganti enzim rennet mempunyai beberapa kelebihan, antara lain lebih mudah didapat, tersedia dalam jumlah banyak, lebih tahan terhadap kondisi asam dan kondisi basah pada suhu tinggi, serta harganya murah. Faktor yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan enzim pengganti rennet adalah adanya aktivitas proteolitik yang berlebihan dan kemungkinan timbulnya rasa pahit. Cara penggunaan enzim papain dalam pembuatan keju. Pembuatan keju Kottage dilakukan berdasarkan prosedur penelitian Sane, yaitu dengan melarutkan 250 gram susu skim dalam 500 ml Aquades, dipasteurisasi pada suhu 63 derajat Celcius selama 10 menit, ditambahkan 10% starter campuran, disimpan dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah terjadi penurunan pH, larutan dipindahkan ke dalam 5 wadah, masing-masing 100 ml. Larutan enzim papain hasil penyadapan optimum ditambahkan ke dalam masing-masing 3 wadah dengan konsentrasi berturut-turut. Pada wadah A 150, pada wadah B 250, dan pada wadah C 350. Selanjutnya ditambahkan ekstrak kasar tanpa penyadapan 215 ppm dan 1 wadah sisa tanpa penambahan enzim papain sebagai kontrol. Diinkubasi suhu 30 derajat Celcius sampai pH 4,6 sampai 4,7 dan dicatat lamanya waktu hingga tercapai pH tersebut. Setelah itu, dadi atau whey dipisahkan dengan pemanasan bertahap dalam water bath suhu 38 derajat Celcius sampai 48 derajat Celcius. Campuran disaring dan dibilas dengan Aquades. Setelah diperoleh dadi, ditambahkan gram NaCl 4% dari massa dadi hingga terbentuklah keju Kottage. Diagram proses pembuatan papain dari getah pepaya. Yang pertama, getah pepaya. Yang kedua, pembentukan emulsi. Yang ketiga, pengeringan dalam oven. Yang keempat, dihaluskan dengan anyakan 200 mens. Yang terakhir, analisa aktivitas protein. Sekian video saya yang menjelaskan tentang enzim papain. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.